Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi hamdalillahi wassalatu wassalam ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salamnya semoga tercurahkan ke Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama saya Siti Umairo Revalina Aditya Yuman. Nama pelajaran SKI. Nama guru pembimbing saya Abdullah Afan Sulaiman. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dibuat geger seluruh dunia, dibikin heboh oleh virus corona. Ketahuilah, sebagai seorang mukmin sejati, kita wajib meyakini tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini, di langit maupun di dasar bumi, di lautan maupun di dalam perut bumi. Tidak ada yang terjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengilmuinya, Allah telah mencatatnya dalam kitab Allahu Al-Manfuh, dan Allah menghendakinya terjadi. Dan Allah menciptakannya, Allah menciptakan virus tersebut. Allah berbuat seperti itu atas dasar hikmah yang bisa kita ketahui oleh sebagian hamba, dan masih banyak sekali hikmah Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui oleh hambanya. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala selalu baik, tidak ada yang tercela, karena mengandung hikmah-hikmah yang sempurna. Allah berbuat atas dasar hikmahnya, Maha bijak, Maha sempurna, dan Maha adil. Allah tidak ditanya saking sempurnanya dan saking bijaknya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kitalah para hambanya yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terkait apa yang kita perbuat. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk kecil yang bernama COVID-19 untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Bayangkan, renungkan, Allah Subhanahu wa taala tidak perlu hal yang besar untuk menjadikan dunia ini heboh. Cukup dengan makhluk kecil yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dilihat, kecuali dengan mikroskop yang sangat canggih dan pembesaran. Sekian ratus ribu kali cukup dengan makhluk kecil seperti itu, Allah mampu menggegerkan dunia ini. Luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya ini menyadarkan kita betapa kerdilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan betapa agung, betapa besar, betapa perkasa Allah Subhanahu wa taala di atas segenap makhluknya. Dan seharusnya ini semakin mendorong kita untuk tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita kembali kepadanya. Ingat salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau salah satu zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita tidur. Wala malja'ab wala manjaminka ila ilai.
Tidak ada tempat kembali, tidak ada tempat memohon pertolongan dari Allah kecuali kepada Allah sendiri. Ketika kita kedatangan musuh atau orang, makhluk, atau binatang buas, segala hal yang menakutkan kita, kita berlari dari makhluk tersebut mencari pertolongan, namun tidak ada tempat berlari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali kepadanya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fafiru ilallah," berlarilah kalian menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada keselamatan, tidak ada berlindung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fafiru ilallah," berlarilah kalian menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keselamatan, tidak ada tempat berlindung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita takut kepada makhluk. Kita berlari dari makhluk tersebut, namun tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Tidak ada tempat berlari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selain berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita takut kepada makhluk, kita berlari dari makhluk tersebut yang Maha Pencipta. Tidak ada tempat berlari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selain berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui berapa jumlahnya sekarang yang menyebar di muka bumi ini, di mana dia berada, di mana dia menyebar, kepada siapa dia menimpa. Allah tahu dengan detail karena dialah menciptakannya. Maka kita kembali memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana dalam surat Al-Falaq Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Rasulullah dan kepada kita semua hambanya agar kita berlindung dari segala sesuatu yang memudaratkan perkara-perkara yang samar, halus, yang tidak kasat mata, yang bisa memudaratkan kita. Yang bisa melindungi kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlindung kepadanya dari kejahatan makhluknya yang tidak nampak, dari keburukan segala sesuatu yang bisa memudaratkan yang tidak nampak di kegelapan malam, kejahatan sihir yang tidak kasat mata, termasuk juga kejahatan orang-orang hasad. Dan ini juga tidak nampak, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melindungi kita. Maka kita kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula halnya sama seperti virus yang kecil ini. Tidak nampak, maka Allah ingin menyadarkan kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tempat yang bisa menyelamatkan kita dari hal samar, hal yang memudaratkan yang sama seperti ini, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja disyaratkan kita untuk melakukan ikhtiar
usaha yang menyelamatkan diri dari hal-hal seperti ini. Namun ingat, hati kita harus total bergantung dan bertawakal kepada Allah. Agar anggota kita tidak boleh berikhtiar, namun hati kita tetap bergantung mengharapkan keselamatan kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara pencegahan menurut ilmu agama dan ilmu kedokteran: rajin cuci tangan, lockdown, dilarang masuk atau keluar dengan wabah, hikmah bagi muslim yang tidak kubur wilayah dengan wabah, 3. Sholat dengan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.